kita sudah membahas mengenai hakikat Pancasila ya dari awal. Jadi di sini dalam nomor 2 ya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi berarti mendengar kata ide, ideologi berarti kalian kita tahu ide adalah suatu pendapat atau gagasan yang dikeluarkan ya. Nah, jadi di sini ada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, maksudnya adalah Pancasila sebagai cita-cita negara yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia. Ya, jadi itu adalah cita-cita yang berbasis sistem teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat, berarti seluruh rakyat Indonesia. Nah, berdasarkan TAP MPR nomor berapa ini? 18 ya. MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR tentang P4 ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara, coba perhatikan di buku dah. Pancasila sebagai ideologi negara adalah merupakan berasal dari bahasa Yunani. Ide yang berarti melihat, berarti itu dalam bahasa Yunani-nya ideologi itu berarti melihat, ya, melihat. Kemudian ide yang berarti raut muka, berarti wajah ya. Perawakan, gagasan, buah pikiran, dan kata logi yang berarti ajaran. Berarti kita dapat melihat ajaran, kita dapat maksudnya melihat secara keseluruhan ajaran. Dengan demikian ideologi merupakan ajaran ilmu tentang gagasan, buah pikiran atau science des ideas menurut Marsudi ya 2001. Kemudian di sini ada Puspowardoyo menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai pengetahuan yang dinilai secara keseluruhan menjadi landasan atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya. Berarti di sini menjelaskan menurut Purwardoyo ya, itu dijelaskan secara keseluruhan, artinya seluruhnya ya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayati, seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar, salah atau tidak. Jadi ini kita mengarah kepada hukum. Jadi misalnya ada satu individu itu melakukan kesalahan. Misalnya antara kamu berdua ya, misalnya melakukan misalnya adu terus apa dan lain sebagainya. Di situ kita misalnya kita merana ke arah hukum, kita tahu mana yang salah mana yang benar. Misalnya ada masalahnya si A, si B, terus kenapa dicari tahu apa pokok permasalahannya. Nah, setelah diketahui, kan kita tidak tahu awalnya dia bangku ini, kita tidak tahu apa masalahnya. Setelah dicari tahu, kita oh yang ini benar, yang ini salah, ya, paham? Begitupun dengan ideologi Pancasila. Oke, sedangkan menurut pendapat Harold Hatitus, definisi dari ideologi merupakan istilah yang digunakan sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik, ekonomi, filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat. Nah, ini dia berkelompok dalam suatu lapisan masyarakat. Kemudian ada ciri-cirinya ya. Di sini ada dua ciri-cirinya. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup berbangsa dan kenegaraan. Dari ideologi itu memiliki ciri-ciri yang tinggi ya. Kemudian mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan hidup, pegangan hidup yang dipelihara, diamalkan dan dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan bertobat. Jadi ideologi
10. Jadi kita nanti setelah semester kamu naik di kelas 2, kamu akan digantikan oleh tambahan dari SMP misalnya. Itu adalah lanjutan generasi ke generasi. Begitupun dengan ideologi Pancasila, artinya dia berjenjang, ya. Oke. Selanjutnya di sini ada fungsi ideologi menurut pakar bidangnya. Ada fungsinya ya. Sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan secara individual. Nah, berarti dia secara individual artinya sendiri-sendiri. Kemudian sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda. Nah, yang seperti saya katakan tadi, sebagai jembatan. Di mananya jembatan? Misalnya Wawan, ya. Misalnya yang saya katakan tadi, misalnya kamu dari naik kelas, misalnya kamu kelas 1 terus naik kelas 2, kamu akan digantikan oleh kelas yang akan datang. Begitupun dengan kakak kelas kalian, tidak selamanya dia ada di kelas tersebut. Begitu juga dengan ideologi Pancasila. Terus ketiga, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, bangsa untuk menjalankan kehidupan dalam mencapai tujuan. Sebagai motivasi, sebagai dorongan untuk bisa melanjutkan kehidupan. Kalau tidak ada motivasi, tidak ada dorongan atau dukungan, tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, ya. Terus Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tertutup. Nah, di sini ada dua. Jelaskan tentang hakikat Pancasila. Ya, coba. Hakikat Pancasila adalah isi atau makna terdalam dari Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Ya. Kalau misalkan ciri-ciri terbuka itu seperti apa? Ciri terbuka